Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKPI dan tim multimedia GKP Romangun mengucapkan selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Untuk itu kita harus mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan seperti seorang murid di hadapan gurunya. Itu Yesaya 50 ayat yang keempat. Agar kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, seperti doa yang sangat disukai oleh Tuhan dari hambanya Salomo, sebagaimana dituliskan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kalau kemarin tanggal 1 September kami menyampaikan sapaan rohani, memberitakan tentang kabar buruk, keadaan yang paling buruk yang menimpa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita ikuti dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, di situ akan kita lihat bagaimana karena murkanya Tuhan atas dosa, atas iblis itu, maka dia mengutuk. Ular juga dikutuk, perempuan juga dikutuk, manusia juga dikutuk, laki-laki juga terkutuk. Lalu mereka hidup berusaha dari tanah yang sudah terkutuk, dan berusaha mereka hidup dari tanah yang terkutuk itu. Tapi semua usaha itu hanya untuk menanti kematian, untuk menjadi debu dari tempat di mana mereka diambil manusia itu. Semua manusia mengalami kematian karena persekutuan dengan Adam. Demikian kesaksian Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Demikianlah kematian itu kemudian menjalar, ya. Jadi kematian datang menjalar kepada semua orang tanpa kecuali. Tak satu pun yang luput dari kematian itu. Itu Roma 5 ayat yang ke-12. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Itu yang kemarin kita simpulkan dari apa yang kami sampaikan kemarin tentang kabar baik itu, kabar buruk itu. Jadi manusia ada di dalam keadaan yang paling bad, paling buruk, yakni hidup untuk mati. Hidup untuk mati. Itu sebabnya banyak filsafat-filsafat yang lahir di tengah-tengah dunia ini yang mengatakan bahwa hidup ini hanya sekali. Sekali hidup, sekali mati. Oleh karena itu selagi hidup, ya lakukan apa yang kau inginkan. Karena kalau sudah mati, kan gak bisa lagi berbuat apa-apa. Gak ada yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini kalau kita sudah mati. Oleh karena itu kalau mau makan, makan aja. Kalau mau minum, ya minum. Kalau kita melakukan apa yang kita suka, ya udah selagi hidup. Selagi kita masih bisa. Mau menikah, ya silahkan, kata orang lain gitu ya. Mau berapa kali terserah. Pokoknya sekali hidupnya. Jangan nanti kau menyesal setelah mati, kira-kira demikian. Ya, sehingga kita tidak melihat lagi bahwa ada kehidupan di balik kematian itu. Kalau kita berbicara soal kehidupan di balik kematian, orang-orang paling hanya mengatakan, itu kan masalah kehidupan roh. Itu sebabnya orang Kristen juga berpikir sedemikian, bahwa berbicara soal surga, bicara soal kehidupan yang kekal, ya paling yang dikatakan ya itu kan masalah roh. Itu makanya banyak orang Kristen, apalagi orang kita dari Tapanuli, kalau ditanya, kalau Tuhan Yesus nanti datang ke tengah-tengah dunia ini, dia akan membangkitkan manusia, khususnya orang-orang percaya, yang dibangkitkan apa? Tubuhmu atau rohmu? Akan lebih banyak menjawab roh, gitu ya. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana itu. Saudara-saudara, demikianlah adanya manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Kami pertegas dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang dalam persekutuan dengan Adam akan mati, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Coba perhatikan ini dengan baik-baik ya. Dalam persekutuan dengan Adam, kita ada di dalam kematian. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus, kita dihidupkan kembali. Coba dibaca sekali lagi pelan-pelan, lalu kita resapi. Artinya, di dalam Kristus kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Di dalam Kristus kita dipindahkan dari kematian ke dalam kehidupan. Bukan hanya kehidupan sekarang, tapi kehidupan yang kekal, sehingga masa depan kita terbuka jauh. Bukan sejauh usia kita,
tapi sejauh kekekalan Allah. Allah yang Esa itu, Allah yang ada di dalam kepribadian Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang kekal untuk selama-lamanya. Maka kita juga demikian, karena kita melalui kematiannya, kita telah dipindahkan, karena melalui persekutuan kita dalam Kristus, kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang, dari kematian ke dalam kehidupan. Dan kalau kita mau percaya kepadanya dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa di dalam baptisannya itu, Kristus dibaptis enggak? Ya, pada penampakannya yang pertama, sebelum dia sebelum dia melakukan tugas-tugasnya, tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah bangsa Israel, menyembuhkan orang yang sakit, mencelitkan orang yang buta, memapah orang-orang yang lumpuh, menghidupkan orang-orang yang mati. Dia memperkenalkan dirinya dulu dalam baptisan Yohanes Pembaptis. Kenapa demikian? Padahal baptisan Yohanes itu kan baptisan pertobatan. Tapi baptisan Yesus bukan baptisan pertobatan karena dia nggak berdosa. Tapi dalam baptisannya itu, dia dimasukkan ke dalam kemanusiaan itu. Maka ketika dia dibaptiskan, simbol air yang kotor ini merubung dia, ditimpakan kepada dia, sehingga dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibersihkan. Oke, perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Maka di dalam baptisannya, dosa kita ditimpakan semuanya kepadanya, supaya melalui keadaan itu, ketika dosa sudah ditimpakan kepadanya, maka dia pikul semua dosa ini, dan inilah yang dibawa kemudian 3,5 tahun kemudian dia disalibkan, dan dia dari atas salib itu dia mengatakan sudah selesai. Yang selesai bukan penderitanya aja, yang selesai bukan hanya jeraan, cambukan, ludah, fitnahan, bukan. Tapi yang selesai adalah bahwa dia telah membayar lunas, teletai. Sudah lunas dosa manusia itu oleh kematiannya itu. Ya. Jadi kita percaya di dalam baptisannya dosa kita ditimpakan kepadanya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa demi kita. Ini yang dinubuatkan juga di Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Oleh karena dosa kita, oleh karena pemberontakan kita, semua ditimpakan kepadanya. Itu ya, di Yesaya yang ke-53 ayat yang ke-5. Sehingga melalui kebangkitannya, dia menunjukkan kuasanya sebagai Allah. Dia menunjukkan kuasanya atas maut, atas dosa, atas iblis. Maka kebangkitan Kristus mengalahkan sekaligus. Hai maut, di manakah sengatmu? Maka dia mengalahkan maut yang selama ini sangat berkuasa. Dia juga mengalahkan dosa yang selama ini menjadi bayang-bayang, seperti tidak ada jalan keluar. Dia juga mengalahkan iblis, maka iblis itu menjadi lumpuh, tidak punya kuasa lagi. Sekarang kalaupun ada iblis di dunia ini, adalah iblis yang sudah ompong, iblis yang sudah tidak punya sengat. Karena sengat iblis itu adalah kematian. Dia menakut-nakuti kita soal kematian. Maka kalau masih ada orang yang takut-takut soal kematian, seolah-olah kematian itu akan membinasakan kita semua dan tidak pernah bangkit lagi, itu menjadi jerat dari iblis itu. Ya. Jadi kebangkitan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan dosa, sekaligus juga mengalahkan iblis. Karena kebangkitan itu adalah merupakan kebangkitan yang sulung dari antara orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Yang sulung loh, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Apa sih kata sulung? Kalau seorang anak sulung ada adiknya enggak? Ya pasti dong. Kalau seorang anak sulung yang adanya adiknya, maka dikatakan ada anak sulung. Kalau seorang yang lahir tidak punya adik apa? Ya anak tunggal, bukan anak sulung itu. Anak tunggal. Tapi Kristus dikatakan adalah yang sulung dari antara orang yang bangkit. Dia yang pertama bangkit. Kemudian kita akan menyusul bangkit sebagai anak-anaknya yang ditebusnya. Dan kebangkitan itu adalah menyangkut kebangkitan tubuh kita. Kebangkitan tubuh kita. Sekarang kita baca dari Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya ingin membaca ini karena saya ragu-ragu banyak orang yang belum begitu memperhatikan ayat ini. Di sana dikatakan demikian, Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, kembali karena dosa ya, jadi tubuh mati karena dosa loh ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, artinya roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sudah perlu saya ulang sendirilah ya. Coba baca berulang-ulang, 2 kali, 3 kali, 5 kali, bila penting 10 kali. Karena ini persoalan bagi banyak orang. Selalu orang mengatakan yang dibangkitkan itu roh. Tapi persoalannya sekarang kita diingatkan bahwa dibangkitkan itu adalah tubuh kita. Rupanya tubuh kita adalah bagian yang memang dipersiapkan Tuhan untuk turut mengecap hidup yang kekal. Saya juga berpikir begitu ya. Kalau roh punya nanti yang masuk ke surga, atau kalau aku berdosa tidak percaya, lalu rohku juga dibakar ke neraka, ya biarin aja, emang aku tahu. Kalau roh punya, ya udah biarin aja. Tapi persoalannya menjadi lain, karena yang bangkit itu bukan hanya roh kita, tetapi tubuh kita juga dibangkitkan, dan tubuh kita itu juga diangkat bersama-sama dengan naik ke surga. Orang mengatakan sama aku, pendeta nggak mungkin lah. Orang-orang yang sudah mati itu kan, yang sudah dikubur itu udah hancur, itu dimakan cacing, udah hancur jadi tanah, udah ini dan segala macam. Ya benar, bukan hanya yang mati yang dikuburkan itu yang hancur, yang sudah tidak nampak lagi. Tapi coba yang mati di laut gimana? Ya, ternyata Wahyu 20 ayat 13 mengatakan demikian. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini firman Tuhan loh, bukan firmanku. Artinya Tuhan yang berjanji kalau Dia akan membangkitkan manusia dari kubur. Sama dengan Daniel 12 ayat yang kedua. Itu dari Daniel 12 ayat yang kedua juga udah lama dinubuatkan bahwa kebangkitan akan ada. Kebangkitan daging loh. Tapi sayang banyak orang Kristen dikibuli oleh iblis seolah-olah tidak ada kebangkitan daging. Ya, tidak ada kebangkitan daging. Seolah-olah. Padahal Alkitab dengan gamblang sekali mengatakan bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan daging. Karena roh kita nggak pernah mati loh. Emang kapan mati roh kita? Kalau kita meninggal dunia, tubuh kita kembali menjadi debu, roh kita kembali kepada Bapa, kepada yang menganugerahkannya. Coba perhatikan Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Jadi tubuh kita kembali menjadi tanah sampai Tuhan Yesus datang. Maka kalau Tuhan Yesus nanti datang, kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-52. Ya, di sana dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena darah dan daging, tapi darah dan daging kita ini diubah menjadi tubuh yang baru. Menjadi seperti apa sih? Menjadi seperti hantu? Bukan. Menjadi seperti Kristus. Kristus yang bangkit. Ketika Kristus bangkit, tinggal enggak tulang belulangnya, tinggal enggak dagingnya, rohnya, hanya rohnya enggak yang bangkit. Enggak, semua tubuhnya itu sebagaimana dia seutuhnya. Maka ditunjukkan kepada Simon. Simon, lihatlah ini tanganku. Simon, lihat ini dadaku yang terluka itu. Tubuhnya itu. Tapi tubuh yang sudah diubahkan tidak lagi seperti mereka bersama dulu. Ya,
tubuh yang sudah diubahkan itu, ketika kita lihat, ketika murid-murid ada dalam satu ruangan dan terkunci di Kisah Para Rasul, ternyata Yesus dapat masuk ke dalamnya dengan tubuh yang sudah bangkit itu. Tapi jangan salah, ketika murid-muridnya juga masih ragu-ragu, dia bertanya, ada makanan apa samamu? Dia bilang nggak ada, yang ada cuma ikan goreng. Ya, ikan goreng pun diterima. Dia makan, menunjukkan kalau dia bangkit, bahwa Yesus yang menjadi guru mereka, bahwa Yesus yang disalibkan, bahwa Yesus yang dikubur itu, bahwa Yesus itu juga bangkit untuk mengalahkan maut, mengalahkan iblis, sekaligus mengalahkan dosa. Itulah sebabnya dikatakan dalam pengakuan iman kita, bagian yang ketiga, di situ dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging. Bukan kebangkitan roh lu, kebangkitan daging. Ibu bapak yakin enggak? Saudara yakin enggak? Saya hanya memberitakan Injil, kabar baik itu. Dan inilah kabar baik itu yang akan terus kita pelajari besok dan besok lagi. Bagaimana kabar baik itu menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kita, sehingga mari kita mempersiapkan kematian kita. Mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan membangkitkan semua orang yang meninggal, khususnya orang-orang yang percaya. Karena kita bukan hanya dibangkitkan, tapi diangkat, rapture katanya ya. Apa teologi abad-abad terakhir ini katakan orang-orang yang dibangkitkan itu adalah orang-orang kemudian yang diangkat naik ke surga bersama-sama dengan Kristus. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 17. Saya baca ya sebagai penutup, demikian kira-kira. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Orang yang mati loh lebih dahulu dibangkitkan. Ya, bandingkan lagi. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Kehidupan baru kita jelang. Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapa banyak tempat. Dia datang menyongsong kita, dia datang untuk membawa kita akan dibangkitkan, lalu kita akan dinaikkan bersama dengan dia, naik ke surga bersama-sama dengan dia, untuk bersama dengan Bapa, menikmati keilahian bersama dengan Bapa. Shalom.